Yang keenam ada peningkatan peringkat kata kunci. Tahukah kalian bahwa peringkat kata kunci juga berperan dalam menentukan hasil kampanye PR-mu? Peringkat kata kunci yang meningkat bisa menghasilkan pencarian organik yang lebih baik dan akhirnya membantu mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Cara peringkat kata kunci. Ada beragam alat untuk menempatkan peringkat kata kunci, tapi favorit saya adalah peringkat web tingkat lanjut. Berikut cara bacanya. Setelah kamu berhasil login, masuk ke menu kata kunci di setting dan klik tombol add. Kemudian klik tombol type keyword dan nama kata kunci pre-work yang dituju. Berikut tambahan mesin pencarian dengan memilih salah satu dari daftar yang tersedia. AWR saat ini mendukung 3 mesin pencarian besar, yaitu Google, Yahoo, dan Bing. Kamu bisa memanfaatkan berbagai fungsi lain di menu ini, termasuk pembantuan mengeset warna, pembantuan kata kunci dalam kategori. Gunakan tombol impor atau ekspor di menu kata kunci. Bila kamu ingin melihatkan peringkat kata kunci yang paling optimal yang ada di suatu situs, kamu bisa menggunakan fitur peringkat kata kunci di menu laporan. Kamu bisa mengeset ulang update harian, mingguan, dan bulanan atau tergantung kebutuhan untuk proyekmu. Laporan ini menunjukkan peringkat situs milikmu untuk tiap kata kuncinya. Yang ketujuh ada jumlah share yang didapatkan dari konten public relation. Meskipun kontennya berhasil tampil di media online terkemuka, tidak ada gunanya bila konten tersebut tidak banyak mendapatkan suka dan berbagi atau like dan share. Itu berarti audiens tidak tertarik pada konten tersebut atau mungkin kamu gagal mencapai audiens yang diinginkan. Dengan mengukur metrik share dari tulisan atau postingan, kamu bisa memahami sebaik apapun atau seburuk apapun kualitas konten buatanmu. Ini pada akhirnya akan membantu rancangan strategi yang lebih baik di masa depan. Yang ke-8 ada meningkatkan traffic web. Tugas terbesar bagi setiap agensi humas adalah mengukur pertumbuhan lalu lintas web milik klien. Bahkan, ini adalah faktor penting untuk mencapai kesuksesan sebuah kampanye. Kalian bisa melihat apakah usaha kalian berhasil mencapai audiens yang diinginkan dengan memperhatikan berbagai variabel, seperti lokasi, perangkat yang digunakan pengguna, kelompok, dan lain-lain. Google Analytics mempermudah kita untuk menghargai lalu lintas web. Nah, yang ke-9 ada jumlah backlink. Apa itu backlink? Backlink memiliki peranan penting dalam SEO. Peranan backlink tersebut tidak bisa kami pandang remeh. Backlink mungkin terlihat sepele, tapi sangat cukup berarti. Dengan mengukur jumlah backlink yang dihasilkan selama kampanye, kamu bisa menilai popularitas konten. Peningkatan jangka waktu backlink menunjukkan bahwa pengguna menganggap kontenmu berharga, berguna, dan relevan. Cara mencari backlink. Sekarang ini, mencari backlink memiliki page rank tinggi sangatlah sulit. Oleh karena itu, backlink pun diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis. Hal ini karena Google sudah tidak mengupdate page rank lagi. Mencari backlink yang baik juga banyak aspek yang harus Anda lihat. Misalnya, kualitas sebuah website yang Anda akan tanamkan backlink, authority, page rank, dan masih banyak lagi. Namun, mencari backlink atau mendapatkan backlink bisa menggunakan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, blog komen. Yang kedua, forum posting atau forum profile. Yang ketiga, artikel posting. Yang keempat, situs bookmark. Yang kelima, situs dictionary, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, ada peningkatan generasi memimpin. Lead generation merupakan hal yang teramat penting, khususnya bagi para B2B. Yang dimaksud dengan lead adalah adanya orang-orang yang terang-terangan menunjukkan minat pada layananmu. Jika ada peningkatan jumlah minat, artinya kampanye kamu sukses. Prospek yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai penjualan melalui telepon, email, media sosial. Pastikan kamu mencatat
yang mengarah dihasilkan oleh tiap sumber di tabel terpisah untuk review get laporan rinci mengenai perkembangan masing-masing memimpin. Volume memimpin saja tidak cukup untuk review menjadi dasar-dasar penilaian difference. Seluruh usaha memimpin generasi yang kamu lakukan, ada juga perlu memperhatikan dan memantau metrik-metrik penting lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Yaitu A. Rasio klik tayang atau RKT. CTR itu adalah rasio link yang linknya dibandingkan dengan jumlah orang yang menerima link tersebut. Yang kedua ada tingkat konversi. Rasio konversi adalah rasio jumlah orang yang melakukan transaksi sampai selesai dibanding dengan total pengunjung situs. Kesimpulannya, public relation unggul adalah hal yang sangat penting di tengah pengaruh media sosial yang berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan harus memiliki ide-ide untuk mendapatkan konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama. Tapi menjalankan kampanye PR berkali-kali saja tidak cukup. Dorongan investasi sumber daya dan tenaga kerja dibutuhkan. Evaluasi kampanye PR menjadi penting agar kita dapat melihat dampaknya terhadap target audiens. Dengan berkembangnya pemasaran digital, ukuran kesuksesan kampanye PR menjadi semakin menantang. Semoga 10 kiat di atas bisa membantu untuk selalu sukses kampanye yang kami lakukan. Sekian dari presentasi saya, Afifah Salsabila. Bila ada perkataan yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.